Kebanyakan orang belajar soal uang dari sekolah, dari media sosial, atau dari ngeliat orang lain ngejar-ngejar barang yang kelihatannya keren. Tapi hampir nggak ada yang ngajarin soal aturan kekayaan, prinsip-prinsip yang tenang dan seringnya nggak kelihatan. Tapi itu yang jadi pembeda antara hidup pas-pasan terus, atau bisa bangun sesuatu yang awet dan berarti. Kamu lihat orang beli rumah gede, mobil mewah, atau barang-barang branded yang mahal. Terus kamu pikir itu tandanya mereka sukses. Tapi, gimana kalau aku bilang, kalau perilaku-perilaku yang kita anggap benar itu, seringnya justru jadi tanda kalau kita ini lagi tertinggal secara finansial, bukan malah maju. Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas di video ini. Kita bakal bongkar aturan-aturan tentang uang yang kebanyakan orang nggak pernah tahu. Sampai akhirnya semuanya udah terlambat. Kalau kamu pernah ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar, tapi kok finansialnya gitu-gitu aja, nggak gerak maju sama sekali, mungkin banget ini adalah pencerahan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Selamat datang di channel ini. Di sini kita bakal bedah tuntas strategi keuangan abadi yang dipakai orang-orang sukses secara diam-diam, biar kamu juga bisa bangun kebebasan finansialmu sendiri. Video kita kali ini berjudul Aturan Kekayaan yang Gak Pernah Mereka Ajarkan Kepadamu. Dan percayalah, ini bukan sekadar tips-tips basi yang udah sering kamu dengar ribuan kali. Ini tentang perubahan perilaku yang lumayan dalam. Kelihatannya sederhana, tapi nggak gampang buat dilakuin. Aku bakal ajak kamu buat telusuri jebakan-jebakan mindset yang sering banget bikin orang jatuh. Dan gimana caranya para miliarder sungguhan bisa menghindarinya. Kita juga bakal bongkar mitos-mitos yang bikin banyak orang nggak bisa maju. Sistem-sistem yang beneran ampuh. Dan nilai-nilai yang bisa dorong kekayaan bertahan puluhan tahun. Bukan cuma sesaat doang. Sepanjang perjalanan nanti, kamu juga bakal nemuin kisah-kisah finansial yang bikin penasaran dari sejarah. Dan juga kebenaran-kebenaran yang nonjok. Beberapa hal mungkin bakal bikin kamu tersentak, tapi justru itu yang bakal bikin kamu melek. Dan kalau kamu serius banget, mau bangun kekayaan jangka panjang, serta pengen lebih banyak konten kayak gini tiap minggunya, pastikan kamu tekan tombol like, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa ketuk juga ikon loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan update selanjutnya. Karena begitu kamu tahu aturan main yang sebenarnya, semuanya pasti bakal berubah. Yuk, kita masuk ke poin pertama. Dan ini mungkin bakal bikin kamu mikir ulang. Tentang apa sih sebenarnya arti kaya itu? Kaya itu sama dengan mewah, glamor, dan pamer. Coba deh kita lurusin satu hal ini. Kalau ada orang yang merasa perlu banget, terus-terusan ngebuktiin kalau dia kaya, kemungkinannya dia nggak sekaya itu. Di bukunya yang berjudul Stop Acting Rich, Thomas J. Stanley membuka dengan sebuah kebenaran yang setelah kita tahu, susah banget buat dilupain. Kebanyakan miliarder sejati itu justru nggak kelihatan kayak miliarder. Mereka nggak muter-muter kota pakai Lamborghini atau pamer barang-barang branded dari ujung rambut sampai kaki. Malah, seringnya mereka tinggal di komplek biasa, nyetir mobil yang nggak mencolok, dan pakai jam tangan yang harganya lebih murah dari nginep semalam di hotel. Kenapa coba? Karena bagi mereka, kebebasan itu jauh lebih berharga daripada pamer. Mereka lebih peduli sama gimana caranya bisa punya kendali atas waktu mereka, daripada cuma punya simbol-simbol status yang mewah. Nah, ada nih aturan yang gak bakal kamu temuin di Instagram. Kelihatan kaya itu mahal, tapi jati kaya itu justru membosankan. Stanley nyebut ini sebagai masalah topi gede. Sapi nggak ada. Orang-orang pengen kelihatan kaya. Jati mereka belanja kayak orang kaya, tapi semua pengeluaran itu justru bikin aset mereka minim, dan malah makin stres karena uangnya habis. Ini dia inflasi gaya hidup yang menyamar. Ini juga yang bikin seseorang, walaupun penghasilannya udah gede banget, tetap aja hidupnya dari gaji ke gaji. Ironisnya gini, kamu punya BMW sewaan, utang kartu kredit $10.000, dan ikat pinggang Gucci. Tapi nggak punya dana darurat sama sekali. Selamat ya, kamu itu orang yang pengen kelihatan kaya, bukan beneran kaya. Nah, miliarder sejati, mereka itu justru dim-dim lagi fokus nabung dan bangun aset.
Mereka itu hidup dengan pengeluaran lebih kecil dari penghasilan mereka. Sisanya diinvestasikan dan biarkan waktu yang bekerja keras buat mereka. Para miliarder sejati nggak butuh pengakuan dari orang lain karena mereka sudah membuktikan diri dengan kedisiplinan. Nah, ini dia poin penting yang bakal mengubah segalanya. Sebelum kamu beli sesuatu yang cuma buat treat yourself, tanya satu pertanyaan ini ke diri sendiri. Aku lagi bangun masa depanku, atau malah minjem dari masa depan? Karena setiap simbol status yang kamu dene, itu berarti kamu lagi menunda kebebasan finansialmu. Dan sejujurnya, kebanyakan hal yang kita sebut sebagai kekayaan, itu sebenarnya cuma utang yang dikemas cantik. Selanjutnya, kita bakal bahas aturan yang bakal membongkar rahasia yang merek-merek dan marketer pengen banget kamu nggak tahu. Karena begitu kamu sadar, ilusi itu bakal hancur. Begitu juga model bisnis mereka. Nah, sekarang kita bahas salah satu jebakan finansial yang paling licik dan ada di mana-mana, yaitu ilusi merek. Kamu tahu kan yang aku maksud? Jam tangan mewah yang seolah-olah bilang kamu sukses, sepatu dengan logo di mana-mana, tas desainer yang harganya lebih mahal daripada uang sewa rumah beberapa orang. Simbol-simbol ini ada di mana-mana. Dan kebohongan finansial paling keras yang mereka bisikan adalah ini. Kalau kamu pakai ini, berarti kamu itu pemenang. Tapi, menurut riset penulis buku Stop Acting Rich, seringkali yang terjadi justru kebalikannya. Semakin terobsesi seseorang sama merek-merek mewah, semakin sedikit kekayaan asli yang mereka punya. Kenapa? Karena ngejar merek itu sebenarnya sama aja kayak ngejar identitas. Dan identitas yang dibeli lewat pengeluaran, itu adalah jenis kepercayaan diri yang paling rapuh. Saat kamu mengandalkan sebuah logo buat merasa berharga, harga dirimu itu bakal bergantung sama setiap tren, setiap rilis baru, dan setiap algoritma. Tapi para miliarder, mereka nggak main di game itu. Stanley menemukan kalau orang-orang Amerika yang paling kaya seringnya cuma pakai baju biasa, beli aksesoris yang bukan merek desainer, dan minum anggur harga $8. Bukan karena mereka pelit ya, tapi karena mereka jelas banget tentang apa yang penting dalam hidup. Coba deh kita pakai sedikit nada nyinyir. Gimana? Ya ampun, tentu saja masuk akal banget. Kalau kita habisin $400 buat sepatu sneakers edisi terbatas, padahal akun investasi kita nol, dan nggak punya dana darurat sama sekali, keren. Karena siapa juga yang butuh bunga majemuk kalau kita udah punya banyak klat, ya kan? Ini dia kebenaran yang kebanyakan orang nggak pernah dengar. Setiap rupiah yang kamu habiskan buat kelihatan kaya, itu berarti kamu lagi menunda untuk jati kaya beneran. Merek-merek itu dibangun buat jual emosi, status, rasa aman, atau kekuatan ke kamu. Tapi semua itu nggak bakal datang dari struk belanja. Semua itu datang dari ownership, kepemilikan, kejernihan pikiran, dan juga disiplin. Jadi, lain kali kalau kamu ngerasa pengen banget ngeluarin duit banyak, cuma buat kelihatan keren, tanya deh sama diri sendiri, aku lagi dandan buat orang lain, atau lagi prepare buat masa depanku? Karena salah satu dari pilihan itu bakal membangun kekayaan sejati. Sementara yang satu lagi, cuma bagus di foto doang. Aturan ketiga, status itu nggak akan membelikanmu apapun yang bernilai. Ini dia kebenaran pahit yang kebanyakan orang habiskan seumur hidupnya cuma buat berusaha mengabaikannya. Status itu emang bisa bikin kamu dapat perhatian, tapi jarang banget bisa kasih kamu kebebasan. Dan begitu keputusan finansialmu didorong sama gimana kamu pengen dilihat orang, saat itu juga kamu udah menyerahkan kemandirianmu. Di buku Stop Acting Rich, Thomas J. Stanley membuka mata kita tentang kecanduan diam-diam di balik inflasi gaya hidup dan pengeluaran yang cuma buat gengsi, kayak rumah mewah di kawasan hits, Rolex cuma karena pengen, atau anggur mahal yang gak ada yang beneran menikmati rasanya. Pembelian-pembelian ini bukan didasari logika. Mereka didorong sama kebutuhan buat kelihatan sukses, meskipun itu berarti mengorbankan stabilitas jangka panjang. Yang kebanyakan orang gak sadar adalah bahwa ngejar status itu ibarat lari di treadmill tanpa garis finish. Begitu kamu berhasil ngejar satu tren, tren lain langsung muncul.
Dan akhirnya kamu upgrade lagi dan lagi. Sampai tiba-tiba kamu berpenghasilan lebih dari sebelumnya. Tapi justru merasa lebih miskin dari sebelumnya. Ironisnya, orang-orang yang mati-matian berusaha kelihatan kaya, seringkali justru merasa paling tertekan. Buat mempertahankan ilusi itu, ini bukan cuma melelahkan secara finansial, tapi juga menguras emosi. Coba deh kita pakai analogi yang blak-blakan. Ini tuh kayak lari di sebuah balapan, di mana semua orang sprint muter-muter, dan gak ada satupun yang beneran nyampe kemana-mana. Itulah yang terjadi kalau kamu melayani egomu, bukannya tujuan-tujuanmu. Gak ada yang lebih menarik daripada sedikit ironi, ya kan? Kamu tenggelam dalam utang, gak bisa tidur nyenyak di malam hari, dan diam-diam takut setiap kali ada tagihan kartu kredit. Tapi, tetanggamu mikir kamu sukses, kan? Sementara itu, para miliarder sejati, mereka nggak butuh panggung. Mereka itu lagi fokusnya menjaga dan mengembangkan aset. Mereka nyetir Camry, bukan McLaren. Mereka minum kopi biasa, bukan sampahnya impor. Dan mereka tidur lebih nyenyak daripada siapapun yang lagi ngejar barang mewah berikutnya. Jadi intinya gini, kalau pengeluaranmu itu cuma berdasarkan penampilan, bukan hasil nyata, kamu itu nggak lagi menumbuhkan kekayaan. Kamu cuma lagi mementaskan kekayaan itu, akting seolah-olah kaya. Dan pada akhirnya, topeng itu bakal kebuka juga. Kita lanjut ke aturan kekayaan berikutnya. Aturan yang satu ini, saking nggak menariknya, saking seringnya diabaikan, sampai-sampai kebanyakan orang cuma mencoretnya dari daftar. Padahal, ini adalah mesin utama yang membangun kebebasan finansial yang nyata dan tahan lama, di mana nggak ada satupun yang merhatiin. Kalau kamu pikir kekayaan sejati itu rasanya kayak naik jet pribadi dan pemanros setiap hari, pikirkan lagi deh, kekayaan sejati itu nggak seru. Dia itu repetitif, disiplin, dan juga sunyi. Makanya banyak orang nggak sadar. Di buku Stop Acting Rich, Stanley menyoroti salah satu kebenaran yang paling sering diabaikan dalam dunia keuangan. Orang-orang kaya itu mengikuti rutinitas yang dari luar kelihatan membosankan. Tapi rutinitas itulah yang membangun kekuatan finansial yang kokoh dan tahan lama. Mereka itu bikin anggaran keuangan. Mereka ngatur pengeluaran. Mereka investasi rutin. Mereka nggak peduli sama hiruk-pikuk pasar. Dan mereka ngelakuin itu bertahun-tahun, tanpa tepuk tangan meriah, tanpa sensasi, dan tanpa burnout. Kenapa? Karena bagi mereka, kemandirian finansial adalah hadiah terbesar. Bukan status, bukan kemewahan, tapi cuma kendali penuh. Dan kendali itu datang dari kebiasaan-kebiasaan yang gak menarik, yang kebanyakan orang malah scroll lewat begitu aja. Miliarder sebelah rumah itu gak lagi sibuk binge-watching TikTok kripto. Mereka lagi asyik investasi otomatis ke reksadana indeks dan kembali menjalani hidup mereka. Stanley cerita kisah tentang orang-orang yang tinggal di komplek biasa, nyetir mobil yang bisa diandalkan, dan belanja di Costco. Bukan karena mereka terpaksa ya, tapi karena mereka tahu kebiasaan itu bisa melindungi masa depan mereka. Miliarder sejati itu nggak pamer di depan umum. Mereka membangun kekayaan di balik layar. Dan ketika semuanya terasa membosankan, saat itulah mereka makin giat. Bayangkan membangun kekayaan itu, kayak menanam pohon. Kamu tanam, kamu siram, terus kamu tunggu. Kamu nggak bongkar setiap bulan, buat lihat udah tumbuh apa belum. Kamu percaya sama prosesnya. Dan akhirnya, pohon itu tumbuh besar, bahkan bisa menaungi banyak generasi. Tapi ini nih, di mana kebanyakan orang malah gagal. Mereka pengen kembang api, tapi nggak mau bangun pondasinya dulu. Jadi, mereka ninggalin sistemnya. Pas semuanya mulai terasa repetitif, mereka ngejar hal baru daripada hasil nyata, dan itulah perangkapnya. Karena kekayaan sejati itu nggak didapat dalam sekejap. Dia didapat dari pola-pola kebiasaan. Dan pola-pola itu memang didesain untuk jadi membosankan. Ngomong-ngomong, kalau kamu suka video ini, dan pengen lebih banyak topik kayak gini, komentar aja kata lebih banyak ya. Biar aku tahu. Aturan kelima, orang kaya itu nggak ngejar uang, tapi ngejar kebebasan. Yuk, kita berhenti sejenak dan tanya sebuah pertanyaan.
yang hampir nggak pernah dipertimbangkan orang. Apa sih sebenarnya gunanya kekayaan itu? Kalau jawabanmu cuma buat beli lebih banyak barang, berarti kamu udah salah paham dari awal. Karena orang kaya itu nggak ngejar harta benda. Mereka itu ngejar kebebasan. Di buku Stop Acting Rich, Stanley menekankan ide ini berulang kali. Miliarder sejati nggak peduli buat bikin terkesan orang lain. Mereka peduli buat mengendalikan waktu mereka sendiri. Itulah pamer yang sebenarnya. Otonomi, kemampuan buat bilang nggak ke hal-hal yang nggak berguna buatmu. Dan bilang ya ke hal-hal yang benar-benar penting. Ambil contoh seorang pria yang diceritakan Stanley. Dengan kekayaan bersih lebih dari 5 juta dolar. Dia cuma nyetir Toyota, tinggal di lingkungan yang tenang, pakai kaos polo dari Target, dan belanja kebutuhan di toko grosir. Tapi ini nih yang bikin dia luar biasa. Dia udah nggak punya bos selama lebih dari 20 tahun. Dia nentuin jam kerjanya sendiri, bekerja sesuai aturannya sendiri, dan nggak pernah perlu lagi akting semangat buat Zoom meeting yang nggak jelas. Hidupnya sederhana, tapi itu adalah hidupnya sendiri. Sekarang, bandingkan sama seseorang yang penghasilannya Rp30 jutaan setahun, tapi terikat di pekerjaan yang dia benci, tenggelam dalam utang, dan terjebak dalam gaya hidup yang gak bisa dia tinggalkan. Itu namanya bukan kekayaan, itu cuma akting doang. Dan harga tiketnya itu adalah ketenangan pikiranmu. Ini dia pencerahan yang jarang orang tahu. Waktu adalah mata uang kekayaan yang sebenarnya. Orang kaya itu nggak menukar waktu demi uang. Mereka pakai uang buat beli kembali waktu mereka. Mereka melewatkan pembelian yang cuma pamer. Bukan karena nggak sanggup beli ya, tapi karena mereka tahu berapa harga sebuah gangguan. Setiap rupiah yang nggak perlu kamu belanjakan, berarti kamu menunda jam kerja di masa depan. Ini bukan cuma logika finansial loh, tapi juga cara mendesain hidupmu. Jadi tanya ke diri sendiri dah. Kamu lebih milih kelihatan sukses selama 5 detik atau hidup bebas selama puluhan tahun? Karena orang kaya udah bikin pilihan mereka. Oke, sekarang kita naikkan levelnya. Karena kebenaran selanjutnya ini bakal menantang mitos. Kalau penghasilan lebih besar itu selalu jadi solusi, yuk kita bahas kenapa kamu nggak bisa lari dari kebiasaan burukmu. Meskipun penghasilanmu udah gede banget. Mari kita bikin satu hal ini jadi jelas banget. Penghasilan tinggi itu nggak menjamin kamu bakal kaya. Mungkin di atas kertas kelihatan keren, tapi penghasilan itu cuma angka. Kekayaan itu adalah soal perilaku. Di buku Stop Acting Rich, Thomas J. Stanley berbagi kebenaran yang bikin nggak nyaman. Kebanyakan orang berpenghasilan tinggi justru nggak mandiri secara finansial. Kenapa? Karena mereka salah mengira kalau dapat uang banyak itu sama dengan menang banyak, dan mereka nggak pernah benerin kebiasaan yang bikin mereka macet. Itulah kenapa atlet profesional, selebriti, dan dokter bisa dapat jutaan dolar, tapi tetap aja bangkrut. Coba kita ambil contoh dua orang ini. Satu orang penghasilannya $70.000 setahun, nabung 25% dari gajinya, hidup sederhana, dan investasi rutin. Yang satu lagi penghasilannya $250.000, tapi ngabisin $260.000 dan danain gaya hidupnya pakai kartu kredit. Yang mana nih yang kaya? Bukan yang mukanya mejeng di sampul majalah. Stanley bilang terus terang, bukan berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang bisa kamu simpan. Dan kamu apakan uang itu? Ini nih perangkapnya. Kebanyakan orang percaya kalau lebih banyak uang bakal nyelesain masalah finansial mereka. Padahal, itu cuma bikin disfungsi mereka makin gede aja. Kalau kamu berantakan dengan $3.000, kamu bakal tetap berantakan dengan $30.000. Dan kalau kamu nggak tahu kemana perginya, uangmu waktu penghasilanmu $50.000, sudah pasti kamu juga nggak akan tahu waktu penghasilanmu $500.000. Penghasilan itu bisa mempercepat pertumbuhan atau malah mempercepat kehancuran. Semua tergantung sama kebiasaanmu. Jadi, yuk kita tambahin sedikit sindiran pedas. Tentu saja, sangat masuk akal banget kalau kamu menghabiskan $4.000 sebulan buat upgrade mewah, padahal nggak nabung sama sekali, karena jelas banget dirimu di masa depan pasti bakal menang lotre.
kan? Ini dia aturan yang kebanyakan orang nggak pernah mau hadapi. Kamu nggak bisa ngalahin kebiasaan burukmu. Disiplin itu bukan pilihan. Dia itu pondasi. Orang kaya mengotomatiskan tabungan mereka, melacak pengeluaran mereka, dan membangun sistem buat melindungi uang mereka. Bukan karena mereka terobsesi ya, tapi karena mereka udah lihat sendiri apa yang terjadi kalau kamu nggak ngelakuin itu. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perubahan terakhir. Yang satu ini memisahkan kekayaan yang cuma pamer dari ketenangan hati yang abadi. Miliarder sejati itu nggak ngejar likes, followers, atau pengakuan. Mereka ngejar keselarasan. Dan itu adalah kata yang kebanyakan orang abaikan. Karena nggak kelihatan keren dan nggak bisa kamu posting di Instagram. Di buku Stop Acting Rich, Stan Lee menunjukkan sebuah wawasan penting. Orang-orang yang terobsesi buat kelihatan kaya, seringkali sebenarnya lagi menutupi kurangnya kejernihan batin dalam diri mereka. Sementara itu, mereka yang beneran kaya, udah menentukan apa arti sukses buat mereka. Dan mereka lagi diam-diam membangun hidup yang mencerminkan itu. Coba deh pikirin, berapa kali kamu lihat seseorang upgrade mobilnya, rumahnya, atau bajunya, bukan karena butuh, tapi karena tekanan. Itu bukan ambisi, itu kecemasan yang menyamar. Itu jebakan namanya. Membangun hidup yang kelihatan bagus, tapi nggak terasa nyaman di hati. Para pencari tepuk tangan itu selalu tinggal satu pembelian lagi dari rasa cukup, dan itu nggak pernah berakhir. Lebih banyak baju, lebih banyak followers, lebih banyak utang. Dan untuk apa? Cuma buat momen kekaguman dari orang-orang yang nggak bayar tagihanmu. Yuk, kita balik perspektifnya. Miliarder sejati itu hidup dengan penuh makna. Mereka nggak peduli siapa yang merhatiin jam tangan mereka. Karena mereka terlalu sibuk menikmati waktu mereka sendiri. Mereka nggak sibuk pamer mainan baru di media sosial. Mereka lagi sama anak-anaknya, jalanin anjing peliharaan, atau tidur nyenyak, karena keuangan mereka udah beres. Ini dia kebenaran yang jarang banget diketahui. Orang-orang yang paling berkuasa, itu seringnya justru nggak kelihatan. Mereka nggak ngejar tepuk tangan. Mereka membangun hidup yang nggak butuh itu. Dan itulah yang bikin kekayaan mereka bertahan lama. Ini bukan soal pendapatan, tapi soal niat. Ini bukan soal membuktikan apa-apa, tapi soal ketenangan hati. Jadi, ini pertanyaan buatmu. Kamu ngeluarin uang buat pamer, atau lagi mendesain kebebasanmu? Karena cuma salah satu dari itu yang bakal mengantarkanmu ke kekayaan sejati. Yuk, kita rangkum semuanya. Kamu baru saja melihat 7 prinsip kekayaan terpenting yang nggak diajarkan siapa-siapa, tapi diam-diam diikuti oleh setiap orang sukses. Sejujurnya, kebanyakan orang itu gagal bukan karena mereka malas. Mereka gagal karena meniru versi kesuksesan yang salah. Fokusnya pamer, bukan kebebasan. Ngejar tepuk tangan, bukan tujuan hidup. Tapi sekarang kamu sudah tahu yang benar. Pertama, jangan salah paham antara pencitraan dengan pendapatan. Gaya hidup yang paling itu seringnya dibangun di atas pondasi finansial yang paling rapuh. Kelihatan kaya itu cuma pengalih perhatian. Jati kaya itu butuh disiplin, mulai sekarang. Pertanyakan setiap simbol status. Tanya apakah itu bikin kamu maju, atau malah menghabiskan kebebasan masa depanmu. Kedua, berhenti ngejar merek-merek mewah, dan mulai ngejar kejernihan batin. Kekayaan itu nggak ditemukan di mal, dia ditemukan di dalam perilaku kita. Kalau itu nggak selaras sama tujuanmu, berarti itu cuma penghalangmu. Ketiga, sadari kalau waktu, bukan pendapatan, adalah mata uang yang sebenarnya. Gunakan uangmu buat beli kembali waktumu, bukan buat membuktikan harga dirimu. Orang-orang yang menang dalam permainan jangka panjang adalah mereka yang paham ini dari awal. Keempat, bangunlah sistem. Automation itu mengalahkan kemauan setiap saat. Kamu nggak perlu sempurna, kamu cuma perlu konsisten. Kalau kamu nabung $10 seminggu, itu sudah sebuah momentum. Kalau kamu investasi di reksadana indeks yang mungkin membosankan setiap bulan, itu artinya kamu punya daongkit. Kelima, sederhanakan hidupmu. Orang kaya itu nggak ngejar dopamine, mereka ngejar ketenangan hati. Dan terakhir, lindungi tujuan hidupmu.
Jangan belanja cuma buat pamer. Jangan kerja cuma buat bikin orang terkesan. Bangunlah hidup yang begitu selaras dengan apa yang penting buatmu. Sampai-sampai opini orang lain itu nggak masuk ke pikiranmu sama sekali. Kamu nggak butuh izin buat hidup dengan cara ini. Cuma butuh titik awal. Dan titik awal itu adalah sekarang juga. Kalau kamu merasa dapat manfaat hari ini, aku sangat merekomendasikan buat nonton video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Dan kalau kamu pengen konten mendalam kayak gini lagi, komen aja lebih banyak di bawah. Aku baca semua komentar kok. Sampai ketemu lagi ya. Tetaplah konsisten, tetaplah sabar, dan teruslah jadi pemenang. Sampai jumpa di video berikutnya, para Money Magician.